Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidaya warhamhuma kama rubayana sigoro. Sahabat beriman, dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau hingga dia mengembalikannya kepada ibu beliau. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Sayyidah Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yatsrib. Maka dia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim Sayyiduna Muhammad SAW disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Sayyidah Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Aqwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Kemudian, beliau kembali ke tempat kakeknya Abdul Muthalib di Makkah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama hatinya bergetar. Oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekaligus terhadap anak-anaknya sendiri, dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk-duduk di sekeliling dipan itu. Abdul Muthalib keluar dari sana, dan seseorang pun di antara mereka yang berani duduk di depan itu sebagai penghormatan terhadap Abdul Muthalib. Suatu kali selagi Rasulullah SAW menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian itu, dia berkata, biarkan anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya, sambil mengelus punggung beliau, dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun, lebih 2 bulan dari umur Rasulullah SAW, kakek beliau meninggal dunia di Makkah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu pada pamannya Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri. Menghususkan perhatian dan penghormatan hingga berumur lebih dari 40 tahun, beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya, Abu Thalib rela menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Ibnu Asakir berkata, tatkala aku tiba di Makkah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda, marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil, yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Langit yang tadinya bersih dari mendung, tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras. Hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacanya, putih berseri, meminta hujan dengan wajahnya. Ketika Rasulullah SAW mencapai usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam, hingga tiba di Busra, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab. Sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi, di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu, rahib tersebut tidak pernah keluar. Dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau.
Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Tholib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Akabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami." Kemudian rahib Bahira itu meminta agar Abu Tholib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam. Karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi, maka Abu Tholib mengirim beliau bersama pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Pada awal masa remajanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagangan milik Sayyidah Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang, terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang untuk menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka, sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Sayyidah Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka ia pun mengirim utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lainnya. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran itu, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Setibanya di Mekah, dan setelah Sayyidah Khadijah tahu keuntungan dagangnya yang melimpah, yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah mengabarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya. Bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikan dan kejujuran beliau, maka seakan-akan Khadijah mendapatkan barang yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun dia tidak mau. Tiba-tiba saja dia teringat seorang rekannya, Nafisah binti Munya. Dia meminta agar rekannya ini menemui beliau dan membuka jalan agar mau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran itu. Lalu beliau menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Sayyidah Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Yang ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau 20 ekor unta muda. Usia Khadijah sendiri 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sehingga dia meninggal dunia. Semua putra-putri beliau selain Ibrahim yang dilahirkan dari Maria, dilahirkan dari Sayyidah Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil. Sedangkan semua putri beliau sempat menjumpai Islam, dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia selagi beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Dia meninggal dunia selang 6 bulan sepeninggal beliau. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Sebab Ka'bah itu berupa susunan-susunan batu-batu, lebih tinggi dari badan manusia. Sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh, dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah atau membiarkannya seperti apa adanya. Sekalipun begitu mereka merasa takut untuk merobohkannya.
Akhirnya Al-Walid mengawali perobohan bangunan Ka'bah. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu, mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakun. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan itu terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di Tanah Suci. Abu Umayyah bin Al-Mughirah tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya, inilah dia Muhammad." Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan diridai semua orang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.